kantong bisa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembudidaya yang saya hormati, terutama pembudidaya di tambak-tambak tradisional. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah tata cara penebaran benur. Model yang kita kembangkan selama ini adalah, ini kantong yang di tangan saya ini adalah benur Paname, ya. Nah, biasanya benur dari hatchery itu beda kondisi lingkungan antara di hatchery dengan tambak, terutama dua faktor. Yang pertama adalah suhu, ya. Suhu dari hatchery itu biasanya karena itu akan diangkut dalam waktu tertentu, biasanya suhunya ada di kisaran 20 sampai 22 derajat Celcius. Sementara suhu di tambak itu biasanya di atasnya, itu bisa sampai kalau pagi hari bisa sekitar 26, 27 dan siang hari itu bisa di atas 30. Nah, sehingga apa yang kita lakukan untuk adaptasi itu biasanya kita apungkan begini, ya, kantong-kantong benur kita apungkan begini di air dalam waktu tertentu. Biasanya patokan yang kita pakai manakala kalau kita anggap suhu di dalam kantong dan sudah sama dengan suhu di luar ini, kantongnya ini kabur, ya, kayak berembun. Itu patokan kita. Nah, sehingga ini kalau tidak bagus adaptasi suhunya, pertama disinilah biasa terjadi kematian yang tinggi karena suhu dari hatchery dengan ditambak itu beda. Padahal kita berharap antara suhu hatchery dan suhu tambak itu tidak lebih dari 2 derajat, ya. Yang kedua, biasanya kadar garam dari hatchery itu sekitar 30-an sampai 30, ya, bisa sampai 35. Sementara di tambak, ya, itu terutama kalau seperti sekarang ini musim hujan itu kadar garamnya bisa di bawah 20, ya, biasa sampai 5, malah 10. Nah, ini saya kira perlu kita antisipasi, ya. Biasanya untuk penyusuan garam ini kita paling tambah air begini, ya, tambah air begini. Begitu kantong ini dibuka, oksigennya yang ada dalam kantong ini kan keluar, sehingga ada dua faktor yang dihadapi benur yang dalam kantong itu. Pertama adalah dia beradaptasi dengan suhu, dia juga beradaptasi dengan kadar garam. Ini tentu saya kira ini riskan. Disinilah biasa terjadi kematian yang tinggi. Nah, tentu upaya ini harus kita perbaiki, ya. Kita perbaiki dengan melakukan inovasi-inovasi yang memungkinkan kita lakukan, ya. Mari kita lihat sama-sama. Hari ini saya mencoba melakukan inovasi dalam hal metode penebaran, ya. Mari kita lihat sama-sama model yang coba kita aplikasikan di tambak tradisional, ya. Saudara-saudara yang saya hormati, apa yang kita lihat sama-sama ini adalah bak fiber gelas. Ini volume airnya kurang lebih 500 liter, ya. Model ini kami belajar tiru dari salah satu anggota Shrimp Club yang punya tambak udang intensif itu di Kabupaten Jeneponto, namanya PT Sinar Sukses Persada. Kami disampaikan dari teknisinya, dari ownernya, bahwa sebelum kami melakukan model seperti ini, jadi di sana itu benur ya, sebelum ditebar masuk dalam bak, dia agak besar, ya, volumenya itu bisa menampung benur sekitar 1,5 juta ekor. Nah, di sini di bak ini, ya, jadi kami belajar dari sana, sehingga begitu pedulinya dari PT SSP Jeneponto itu supaya tambak-tambak tradisional juga bisa berhasil. Bak ini, apa yang ada di depan saya ini adalah hibah dari PT SSP Kabupaten Jeneponto. Saudara-saudara yang saya hormati, ini benur yang ini kita tuang di sini, ya, kita tuang di sini, ya, jadi tuang di sini dengan cara mengadaptasikan. Ini ada air dari ember, ini kita gunakan air tambak, ya, kita gunakan air tambak, ya. Nah, nanti airnya kita pelan-pelan, ya,
kita pelan-pelan isi seperti ini ya. Jadi ini ada drum tempat penampungan air. Ini rasio antara air dari kantong benur itu dengan air nanti yang masuk itu kita estimasi sekitar 3:1. Jadi volume air tambak 3, volume air kantong benur 1. Nah, ini kita aerasi. Ini ada aerasi portable. Ini 60 watt ya, 60 watt ini kita bisa beli. Dan karena di sini tidak ada aliran listrik PLN, kita menggunakan genset portable juga ya, genset portable juga itu, jadi kita sambungkan dengan ini sehingga bisa jalan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, dengan model ini ya, dengan model ini benur yang kita akan tebar di sini itu kita adaptasikan di sini dulu. Nah, pada waktu benur sebelum masuk tadi di sini kita sudah kasih masuk Artemia ya, insert Artemia. Tadi kami minta dari hatchery tempat mengambil benur supaya itu nanti bisa menjadi makanan bagi larva yang ada di sini. Ya. Nah, kita lihat ini pelan-pelan ya, pelan-pelan air mengalir sini. Kita berharap dengan model itu suhu dan sanitasi itu juga bisa terjadi perubahan secara pelan-pelan sehingga benurnya tidak kaget ya. Nah, kita estimasi di sini ya, kira-kira mungkin 2 jam lah. 2 jam lah suhu nanti kita lihat bagaimana kondisi benur, apakah Artemia yang kita masukkan tadi di sini kira-kira sebagian besar sudah termakan sehingga nanti benurnya sudah kuat. Setelah ditebar, setelah mencapai kondisi yang kita inginkan, nanti benurnya ini kita akan keluarkan lewat ini, di bawah ini. Jadi bak ini kita lengkapi dengan saluran pengeluaran. Ini dilengkapi dengan pipa spiral 3 inci. Jadi nanti pada saat memang mau ditebar, tinggal dibuka ini kerang, stok kerangnya nih. Jadi nanti langsung benurnya turun di tambak. Nah, kita berharap bahwa dengan model ini ya, dengan cara ini kita berharap tingkat kematian benur terutama pada saat penebaran itu bisa diminimalkan. Saudara-saudara yang saya hormati dimanapun Anda berada, tentu bagaimana cara meningkatkan produktivitas tambak ternasional, tentu kita tidak boleh tinggal diam. Tak henti-hentinya kita melakukan inovasi yang bisa kita lakukan di lapangan, tidak menyusahkan kita melakukan di lapangan. Sama dengan membak ini, tidak perlu semua tambak memiliki ini. Kelompok-kelompok membudidaya ikan yang biasa kita akan laporkan cukup memiliki satu ini ya, cukup memiliki satu ini, nanti kan bisa dipakai berkelompok. Jadi semua alat-alat yang ada di sini tidak perlu orang per orang miliki, cukup satu kelompok yang miliki itu kan bisa dipakai bergilir ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa memperbaiki meningkatkan survival rate atau tingkat kelangsungan hidup larva yang kita tebar, dengan harapan produktivitas tambak ternasional bisa semakin hari semakin membaik. Saudara-saudara yang saya hormati, mari kita bahu-membahu menyatukan langkah. Bagaimana caranya potensi tambak ternasional yang ada di seluruh Indonesia ini begitu besar ya. Kita tahu Vietnam, kita sudah kalah dari Vietnam, padahal kondisi tambak yang ada di Indonesia, saya pernah ke sana, tidak juga begitu bagus daripada kita. Kita boleh dikata ya, saya berani mengatakan ini bisa kita lebih baik. Cuma memang model-model budidaya yang perlu kita perbaiki. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bahwa bagaimana kita memperbaiki ini, tentu kita sekali lagi, tentu kita harus melakukan inovasi-inovasi. Saya Muhammad Sainong dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, melaporkan dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saudaraku!